adik-adik, balik lagi di Minggu Sukacita. Nah adik-adik di rumah, gimana? Rindu nggak nih dengan Minggu Sukacita kita? Kan udah 2 minggu nggak ketemu, pastinya rindu dong. Nah di minggu kali ini, kita akan bersukacita dan bersenang-senang lagi loh adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita memulai Minggu Sukacita kita kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Dan kemudian kita akan gerak dan lagu. Nah adik-adik di rumah, siapkan hati dan pikiran, duduk yang manis. Kita mulai dengan doa. Silahkan. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjutkan dengan acara Minggu Sukacita selanjutnya, mari kita awali dulu dengan doa pembuka ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Sampai hari ini kami bisa bersyukur Bapa atas napas kehidupan yang masih Engkau berikan buat kami. Bapa, sebelum kami melanjutkan acara Minggu Sukacita kami minggu ini, kiranya Engkau berkati Bapa agar acara Minggu Sukacita kami pada minggu ini berjalan dengan lancar. Berkati juga Bapa saudara-saudara kami yang belum bisa menyaksikan Minggu Sukacita pada minggu ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami Bapa agar firman-Mu ini dapat tumbuh di dalam hati kami dan berbuah di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami andalkan Engkau dalam sepanjang hidup kami. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mencintai Yesus sang idola utama, tak perlu kau ragu, so pasti Tuhan sertamu. Sahabat dan saudara, kami itu kita. Doa, derma dan kurban serta kesaksian, itu semangat kita dalam gerak jadi misionarisnya. Siapkan hatimu hai kawan, berjalan dalam satu iman, bergandeng tangan kita meraih harapan. Sukacita yang gembira, wartakan sabda dan kasih-Nya, mencintai Yesus sang idola utama. Pasti Tuhan sertamu. Sahabat dan saudara, kamu dan dia, sekami itu kita. Doa, derma dan kurban serta kesaksian, itu semangat
kesaksian, itu semangat kita dalam gerak jadi misionarisnya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan Injil dan renungan yang dibawakan oleh Frater Kuku. Tapi sebelum itu, kita akan kembali gerak dan lagu. Kepada Frater Kuku dan tim animasi, silakan. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua. Kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga dan bahagia jadi anak Katolik. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Jumpa lagi dengan saya, Frater Kuku, di acara Minggu Sukacita. Kita semua harus bersukacita ya, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Dan secara khusus pada hari ini, kita mau bersama-sama mendengarkan sabda Allah dan merenungkannya. Marilah kita siapkan hati, budi dan telinga kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang telah diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang
dipilih. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, adik-adik, kita sudah bersama mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Apa yang hendak diajarkan oleh Yesus dan apa yang mau kita belajar dari bacaan pada hari ini? Kita belajar menjadi anak Katolik yang bangga. Saya mau cerita dulu nih. Adik-adik pernah gak sih diundang ke pesta ulang tahun teman-teman? Pasti pernah ya. Ketika diundang itu, kita pasti menerima undangan. Nanti datang ya ke ulang tahunku. Lalu kita menerima undangan. Nah, ketika menerima undangan itu, tapi dalam hati kita ada yang merasa di antara kita itu, wah, lebih enak kalau jalan-jalan saja. Lebih enak kalau di rumah aja, main game aja. Atau lebih enak melakukan kegiatan yang lain. Tetapi enggak ya. Pasti saya yakin adik-adik pernah ikut pesta ulang tahun. Nah, ketika kita ke pesta ulang tahun itu, kita akan merasa bersuka cita, rasa gembira karena kita bisa memberikan ucapan ulang tahun kepada teman kita masing-masing kan? Sama halnya dengan Yesus pada hari ini mengundang kita untuk ke pestanya. Untuk pestanya itu untuk apa ya? Untuk merayakan cinta kasih. Karena kita adalah anak-anak Yesus. Kenapa kok kita harus bangga? Kita jadi orang Katolik, kita jadi anak Katolik, ya karena itu kita dicintai. Dan karena cinta Tuhan itu, kita itu sebenarnya diundang. Sama seperti Father bilang tadi, kita diundang untuk hadir dalam pesta ulang tahun. Yesus sama juga mengundang kita untuk ke pestanya. Nah, sekarang tergantung teman-teman, kita mau datang atau enggak. Jangan lupa ya, kita itu enggak ada duanya. Kita itu masing-masing orang istimewa. Kalaupun adik-adik ada yang kembar, nggak mungkin semua itu 100% bisa mirip. Pasti ada bedanya. Karena kita itu cuma ada satu di mata Tuhan, ya kita sendiri. Jadi adik-adik, kita harus sadar, kita adalah orang istimewa. Dan kita belajar untuk bisa bangga dengan diri kita sebagai orang atau anak Katolik. Karena kita apa? Diundang. Dan kita seharusnya bisa menjawab, ya, atas undangan itu. Maka adik-adik tetap semangat, sehat selalu, dan jangan lupa pesan Frater tadi ya, menjadi orang yang istimewa, gak ada duanya, karena kita itu istimewa dan kita itu diundang untuk bisa menerima cinta kasihnya. Kita harus menanggapi cinta kasih Allah itu juga dengan mencintai keluarga kita, teman-teman kita, dan sahabat-sahabat kita. Amin adik-adik? Amin. Nah, itu sekian renungan dari Frater pada hari ini. Kita bersama-sama semoga selalu dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dadah. Hai adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah masuk sesi kreativitas nih. Sebelum itu, kakak berdua akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Kak Jovi, dan di samping kakak Kak Julio. Nah, Kak Julio ya, kakak ini baru loh. Nah, adik-adik, alat dan bahan yang akan kita gunakan pada kreativitas pada Minggu Sukacita hari ini yaitu gambar. Nah, gambar ini akan di-download oleh adik-adik di bawah. Apalagi Kak Julio? Krayon atau pewarna, lem, dan gunting. Nah adik-adik, kreativitas yang akan kita buat kurang lebih seperti ini. Nah ini merupakan gambar Tuhan Yesus menggunakan mahkota. Langkah-langkahnya yang pertama, warnai dulu gambar yang sudah adik-adik download dari link yang sudah kakak bagi. Untuk warna, adik-adik boleh menyesuaikan dengan keinginan adik-adik sendiri, semenarik mungkin ya. Nah kurang lebih hasil kakak seperti ini. Langkah kedua, gunting gambar sesuai pola yang sudah disediakan. Untuk mengguntingnya adik-adik jika kesusahan boleh meminta bantuan kepada orang tua atau kakak atau teman-teman yang ada di sekitar adik-adik. Langkah keempat, adik-adik lem gambar yang sudah adik-adik gunting tadi.
Setelah itu, adik-adik lipat sesuai dengan pola yang sudah disediakan. Nah, adik-adik, kurang lebih hasilnya seperti ini. Adik-adik buat sekreatif mungkin ya. Selamat mencoba dan jangan lupa kirim ke link yang ada di bawah ini. Dadah. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara kali ini loh. Sekarang kita ngapain ya, Kak? Seperti biasa, kan tadi di awal udah dengan doa pembuka kan? Nah, ini di akhir kita juga akan dengan doa penutup dan dilanjutkan dengan animasi. Nah, adik-adik di rumah, jangan lupa saksikan Minggu Sukacita berikutnya. Tetap di Minggu Sukacita. Nah, adik-adik, kita kan sudah di ujung acara nih. Kita doa penutup dulu ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat-Mu kepada kami pada hari ini. Kami sudah mengikuti Minggu Sukacita ya Tuhan. Semoga melalui Minggu Sukacita pada hari ini, kami bisa semakin berkembang untuk kedepannya. Berkati juga kakak-kakak yang ikut dalam Minggu Sukacita ini. Semoga Kau selalu memberkati mereka dimanapun mereka berada. Doa yang kurang sempurna ini kami atur kepadamu sebagai pengantara kami, kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Siapakah kamu yang sedang berdiri di situ? Kami sobat Yesus, ku yakin kamu pasti tahu Dialah Sang Raja, Raja segala raja. Jangan kau ragu, terimalah Dia di hatimu. Siapakah kamu yang sedang berdiri di situ? Kami sobat Yesus, ku yakin kamu pasti tahu Dialah Sang Raja, Raja segala raja. Jangan kau ragu, terimalah Dia di hatimu. Dia berjanji genggam erat tangan kita, hapus semua tangisan dan air mata. Dan yang bersedih akan tersenyum lagi, percaya akan hangat kasih-Nya. Dia berjanji genggam erat tangan kita, hapus semua tangisan dan air mata. Dan yang bersedih akan tersenyum lagi. Jangan kau ragu, terimalah Dia di hatimu. Siapakah kamu yang sedang berdiri di situ? Kami sobat Yesus, ku yakin kamu pasti tahu Dialah Sang Raja, Raja segala raja. Jangan kau ragu, terimalah Dia di hatimu. Dia berjanji genggam erat tangan kita, hapus semua tangisan dan air mata.
yang sedang